Halo guys, welcome to Kertapati Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makroekonomik lagi ya guys ya. Ada beberapa data yang mungkin bisa saya share di sini. Oke, kita langsung aja ya guys. Oke, isu yang utama sekarang ini adalah tahun 2023 sudah menjadi tahun yang penuh ketidakpastian ya guys terkait stabilitas ekonomi makro. Karena dalam kurun waktu 5 bulan sebanyak 4 bank regional Amerika yaitu Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate, serta First Republic Bank telah gulung tikar ya guys. Ini menandai tahun terburuk kedua industri perbankan setelah tahun 2008. Tidak hanya itu, krisis plafon utang Amerika juga menyebabkan shutdown ya guys, serta meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Oke, cuman kabar terakhir sih kayak sih udah mencari kesepakatan ya guys antara Joe Biden uh, dengan kubu Republik ya guys ya untuk menaikkan plafon utang Amerika ya guys ya. Ya, dengan demikian tantangan menjadi semakin berat untuk paruh 2 tahun ini ya guys untuk prospeknya. Indonesia juga karena Indonesia sangat tergantung pada komoditas yang dapat berekuat pada ekonomi serta karena defisit ya guys ya. Terlepas dari itu, um, yang patut kita cermati adalah modal asing banyak masuk ya guys ya ke pasar modal Indonesia. Oke, untuk tahun 2023 ini Indonesia mencatat current account defisitnya naik ya guys sebesar 3 miliar dolar atau 0,9 dari PDB. Sebagian ditopang oleh neraca perdagangan bulanan sebesar 4,1 miliar dolar ya guys ya. Sedangkan harga batu bara rata-rata selama kuartal 1 2023 sebesar 250 dolar per ton dibandingkan dengan harga saat ini 160 dolar per ton ya guys ya. Oke, untuk analisis sensitivitas harga batu bara dan CPO menunjukkan bahwa setiap penurunan harga batu bara sebesar 50 dolar akan menurunkan neraca dagang bulanan sebesar 750 juta dolar guys. Sedangkan setiap kenaikan harga CPO sebesar 250 dolar akan menaikkan neraca perdagangan bulanan sebesar 500 juta dolar ya guys ya. Oke. Terkait El Nino ya guys. Untuk curah hujan sekarang ini di bawah rata-rata ya sebagian besar negara Asia Tenggara. Pada El Nino terakhir yang terbesar mengakibat penurunan harga CPO sebesar 6% ya year on year dari Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016 dan mengakibatkan kenaikan harga CPO sebesar 50% selama periode tersebut. Sedangkan El Nino yang relatif ringan terjadi selama 2018-2019 juga mengakibatkan kenaikan harga CPO sebesar 40% ya guys. Sedangkan El Nino yang sangat lemah yang terjadi tahun 2017 masih mengakibatkan kenaikan harga CPO sebesar 15%. Jadi pengaruhnya El Nino di sini sangat besar ya guys terhadap produksi harga CPO sehingga harga CPO produksi tersebut turun sehingga menyebabkan kenaikan harga CPO ya guys ya. Jadi ini untuk terutama produsen sawit atau emiten sawit tentunya dengan adanya kenaikan harga CPO saat El Nino jadi
harus diantisipasi ya, terutama di produktivitas sawitnya supaya agar tidak terlalu turun jauh ya, mungkin dengan pemupukan atau dengan treatment lainnya guys ya, biar produksinya tetap paling enggak walaupun turun sedikit cuman tidak terlalu mempengaruhi produktivitas ya guys, enggak dapat meningkatkan pendapatan emiten dengan adanya kenaikan harga CPO tersebut. Oke, untuk proyeksi ekonomi Indonesia di kuartal pertama ini kita lihat untuk GDP pada kuartal 2 2023 sebesar 4,9% ya guys ya, year on year ya guys. Ini kalau kita lihat di sini agak ini ya guys ya, agak turun dari Q2 tahun 2022 sebesar 5,5% ya guys. Terus tapi ini masih prediksinya guys ya, yang asal belum rilis ya data yang prediksinya Q2 ya 2023. Cuman prediksinya ini lebih turun dari Q2 2022 ya. Untuk inflasi juga ini lebih prediksinya di kuartal kedua 2023 juga lebih tinggi ya guys ya daripada Q2 2022 ya. Terus ini untuk yang lainnya seperti interest rate ini juga di 5,75 sama kayak Q1 2023. Ini lebih tinggi ya karena inflasinya juga ini ya guys ya, masih relatif tinggi ya guys. Juga untuk menahan dana asing gak terlalu keluar ya guys ya, karena spread saat ini interest rate BI rate ini udah dekat ya dengan Fed rate udah sekitar 5,25, jadi kayaknya untuk diturunkan kayak peluangnya kecil ya guys ya. Terus untuk obligasi 10 tahun juga prediksinya di Q2 2023 ini agak landai ya guys ya daripada Q2 tahun 2022 sebesar di Q2 2023 sebesar 6,71 dibanding 7,22 ya guys ya. Jadi kecenderungan untuk obligasinya yieldnya cenderung turun ya guys ya. Jadi kalau untuk invest silahkan yang udah bisa mulai masuk ya guys ya di kuartal kedua, awal kuartal ketiga atau ini di akhir kuartal kedua ya guys ya, udah bisa masuk ya. Sekedar nasihat investasi aja guys ya. Terus untuk secara tahunan untuk GDP-nya year on year di tahun 2023 ini prediksi di 5% ya pertumbuhan ekonominya. Ini agak lebih turun ya dari tahun 2022 sebesar 5,3%. Tingkat pengangguran ditargetkan turun di 5,6 dibanding 5,9 ya guys ya. Oke, untuk current account di 2023 diprediksi minus tipis ya guys, 0,1% terhadap GDP ya. Oke. Untuk rupiah diprediksi untuk 2023 menguat terhadap dolar di kisaran 14.700 ya, dibanding tahun 2002 di 15.573 ya guys. Oke, jadi data BI rate terhadap inflasi inti pada penurunan yang stabil dalam 3 bulan terakhir diperkirakan akan kembali ke level di bawah 4% pada pertengahan 2023.
Untuk rupiah telah diuntungkan dengan aliran dana asing yang positif, di mana aliran dana tersebut yaitu banyak masuk ke surat utang yang telah melampaui 3 miliar dolar ya guys, yang membuat BI optimis akan terkendalinya inflasi. Dan juga rupiah juga menjadi mata uang terbaik di kawasan ya guys ya, naik 5% year to date-nya. Nah, ini untuk data foreign inflow. Jadi mengikuti tren di bulan Maret, pembayaran asing di obligasi pemerintah Indonesia meningkat sebesar 500 juta dolar ya, di April 2023. Nah, ini mengirimkan arus masuk year to date sebesar 4 miliar dolar ya guys ya. Jadi kalau dilihat di sini chartnya ini dari tahun 2019 itu net foreign inflow sampai tahun 2022 itu tercatat minus ya guys ya. Jadi di tahun 2022 itu minus 102 triliun, tapi di 2023 ini prediksinya akan mulai rebound ya guys ya, sekitar 60 triliun rupiah ya guys ya. Nah, ini untuk surat utang 10 tahun ya, SBN 10 tahun, di mana imbal hasil obligasi menyentuh 6,1% di level terendah sejak 2022 ya. Sejak menggunakan rupiah menguat di bawah level 415.000, kini terdepresiasi 6% year to date-nya. Yield 10 tahun akan mendekati level terendah di 6% karena arus modal asing banyak masuknya. Terakhir kali yield untuk 10 tahun menembus 5% pada tahun 2012-2013. Yes. Ini kabar bagus untuk yang koleksi obligasi di fixed income ya, reksadana fixed income. Nah, untuk foreign inflow ke saham asing tercatat net inflow lebih dari 600 juta dolar ya guys, quarterly to date ya, di ekuitas di minggu kedua Mei 2023 ya. Ini arus masuk kuartalan tertinggi sejak Q2 2022 ya. Saat ini investor asing telah membeli lebih dari 1 miliar dolar ke ekuitas Indonesia, ke saham Indonesia ya. Hampir setengah dari dana asing secara year to date masuk ke bank-bank besar, saham bank-bank besar, dan 20% masuk ke sektor consumer dan logam dasar ya. Untuk IHSG dibandingkan dengan regional index, kita bisa lihat sini secara year to date IHSG di sini secara year to date minus 2% ya guys ya, untuk year to date-nya. Sedangkan Amerika year to date 9%, China 6%, Filipina 2%. Oke, untuk EPS growth-nya Indonesia di level 8% ya guys ya. 8%, terus yang paling tinggi China ya, 25% EPS growth-nya, terus ada Filipina 12%, India 19%, Singapura 21% ya. Untuk PI-nya Indonesia forward-nya itu di 13,1 ya guys ya. Hampir sama kayak Malaysia ya. Nggak terlalu jauh. Paling tinggi India ya, 20,7 ya. Jadi kalau dilihat di sini ya relatif masih murah lah untuk saham-saham Indonesia. Nah, untuk perubahan kepemilikan asing per sektor di Q1 2021 sampai bulan keempat 2023, di sini terlihat untuk kepemilikan asing sektor yang paling dicari di sini kelihatan ini ya guys, di consumer ya guys ya, 8% ya guys. 8%, terus ada energi, teknologi, properti, dan finansial ya guys. Sedangkan untuk yang paling ini
paling dalam ini sektor industri ya guys ya, turun 26%. Oke, untuk investor asing adalah pemegang saham terbesar di sektor keuangan yang hampir mencapai 40%. Nah, ini untuk top foreign buy and sell ya guys ya. Kita lihat untuk buy sell-nya ini asing secara year to date banyak memborong saham-saham BRI, terus sebesar 4.626 ya, di dalam miliar ya guys ya, jadi sekitar 4,6 triliun ya guys. Terus BCA juga 2 triliun, terus Astra 1,5 triliun, dan terus untuk top sell-nya juga ini ada United Tractor, Mandiri, Semen Gresik sama Pegas ya guys ya. Adaro telah dijual sebanyak 560 miliar secara year to date ya guys, disusul United Tractor, Mandiri, dan terakhir Pegas. Nah, batas ini terkait plafon utang ya guys. Batas utang Amerika tercapai pada bulan Januari, dan Menteri Keuangan Janet Yellen sejak itu memperkirakan bahwa saldo kas ini mungkin habis pada tanggal 1 Juni. Terus untuk DPR di Senat di sini, DPR dari Republik telah menyetujui paket untuk menaikkan pagu dengan pemotongan pengeluaran pemerintah yang signifikan ya guys. Sedangkan Senat Demokrat menolak untuk mempertimbangkannya. Mereka ingin plafonnya dinaikkan ya guys, agar tidak terjadi gagal bayar ya. Oke, dan ini adalah prediksi Fed rate ya guys. Fed rate ini kita lihat di sini, setelah kenaikan suku bunga 500 basis point, Fed telah mengisyaratkan bahwa kebijakan moneter sekarang berada di wilayah yang terbatas, dan kenaikan suku bunga lebih lanjut ya guys ya. Jadi prediksinya di Desember 2023 ini akan di level 4,31% ya guys ya, dari level saat ini ya guys ya, sekitar 5%-an ya guys. Nah, demikian dari saya untuk presentasi di kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Be smart guys, thank you.